Oke, welcome my channel. Selamat datang di channel Fuaidil WS. Jadi aku kali ini akan nge-review Yamaha Gabot, Yamaha Saber di tahun 2021. Ya. Loh, jadi gua mana satunya? Gua ada. Oh, sorry, bercanda. Oke. Jadi gua beli Yamaha Saber di ini 2017. Tapi gua itu dapat motor ini secara second ya. Jadi motor ini produksi 2016 dan motor ini BMW lokal Indonesia nih, BMW lokal Indonesia. enggak, ini yaitu motor apa? Motor Yamaha Saber 2016 yang sekarang ini ibaratnya jadi bibit pertamanya Yamaha MT15, oke? MT15. Nah, ini stiker ini tadi gue copot, gue keletek kan. Nah, gue keletek karena di sini ada tulisan Sabernya, udah pun stikernya ini kan udah nggak bagus lah, karena gue belinya itu kondisi second. Aduh, bentar ya. Nah, karena gua kondisinya itu belinya second, jadi kondisinya ya setidaknya udah gini lah, seperti ini, lecet, ini bentur tergores, dan ini warna pun udah cat. Murah. Motor ini di tahun 2021 sih harganya cukup relatif murah. Sedangkan yang MT15 yang baru new 2021 itu harganya mencapai 30-an lebih. 31 pokoknya 30 lebih lah, kurang update juga sih soal itu. 30 lebih, ini cuman di bawah dapat 20 jutaan aja dengan spek yang sangat garang, macam motor robot gitu dia. Iya, kalau ibu-ibu bilang itu motor robot, kalau orang-orang bilang itu bison. Bison. Nah, jadi gua punya inisiatif beli ini. Dulu pernah pengen ini di 2018 pingin memiliki ini, meminang ini, cuman terkadang karena apa, stop produksi gitu kan. Nah, jadi aku ya ngambilnya R15 V2 gitu, barengan sama R15 V2. Sedangkan R15 V2 dengan harga 34, sekian gitulah harga cashnya ya. Nah, keluar bareng sama ini kan. Jadi ada yang bilang gagal produk, ada yang apa. Copot micku, anjir. Bentar ya. Nah, jadi ada yang bilang gagal produk, gagal apa, motor nggak laku gitu kan. Nah, itu alasannya aku jadi beli R15 V2 sebelum R15 V3 keluar ya, yang FFI 2 yang 155 cc itu. Jadi ngambil itulah. Selama ini merasakan encok pakai R15 V2. Nah, saya ganti Warrior 250 RR. Sekarang lah di 2021 aku beli ini second ya, second bukan baru ya. Ini tahun 2016. Jadi kondisi kemarin ini ada apa, spion asli ya, spion
spion asli. Terus spion asli ada lengkap. Bentar aku ngaca dulu. Oke, lengkap. Terus ini pun udah aku cat ulang lagi karena kemarin warna stangnya ini pudar. Warna doff juga, aslinya sebenarnya warnanya doff. Nah, ini gores kemarin gue pernah ini, aduh, bawa apa gas itu kan di sini kan, mau camping kan, bawa gas, tabung gas itu taruh sini, susah taruh sini, susah, nggak ada yang megangi kan, jadi taruh sinilah sambil dipeluk gitu kan. Relatif gagah sih Yamaha Saber ini, Saber yang dinamakan nama Saber. Kalau di luar itu bukan Saber sih, namanya apa namanya ya. Ya motor ini sebagai itulah bibitnya Yamaha MT-15. Iya, Yamaha MT-15 sekarang, wih gila harganya. Mending gua beli inilah kawan. Ini gagah, udah mantap lah. Selebornya pun dia spakbornya udah motor sprok gitu. Motor sport moge-moge gitu. Yang spesialnya itu dari motor ini yang paling mencoloknya itu ini. Ah, ini yang paling mencoloknya. Gue senangnya sih dari motor ini, inilah spesialnya. Di kelas 150 cc, motor ini yang pertama, ibaratnya yang pertama muncul berani menggunakan suspensi upside down. Dia terlihat kekar. Dan kisi-kisi lampunya ini, gagah tajam gitu. Terlihat kekar dan sok dan peleknya ini udah seperti R25, motif-motif kisi-kisinya, tapi nggak tahu ya kalau besarnya, ukurannya besaran R25 kayaknya. Ini menggunakan ban 110 107/70 sama ini. Kalau ukuran bannya ibaratnya sama kayak itulah R15 hampiran. Radiator lengkap. Ya inilah gue sukanya ini, soknya ini dari Suzuka. Terlihat gagah, lebih maco kan soknya ini. Kalau mesinnya sih sama, masih menggunakan SHOC. Jadi motor ini terlihat bedanya itu kalau pengendara itu dia menggunakan underbone ya, bukan itulah. Sebenarnya motor naked itu kebanyakan menggunakan bos step itu dia yang nyatu, yang model kayak fiction gitu. Harusnya gitu kan. Tapi yang bikin bedanya itu motor ini, motor touring naked, dia ininya relatif ke sport motor sport gitu. Jadi kita kakinya tuh agak mengkiuk gitu, apa namanya, menunduk gitu. Kalau ini sama seperti R15 V2, knalpotnya pun sama, cuman R15 V2 kalau nggak salah ini ada tulisan R15 apa ya? Sama aja kayaknya ya. Ini udah menggunakan delta box. Knalpotnya sih ini mesinnya sih masih 150 cc, menggunakan SHOC. Sayang ya, coba udah menggunakan DHOC kan, udah lebih mantap lagi kan. Nah, gue beli kan second, jadi ini kondisi knalpot ini sudah karatan. Jadi harus diganti. Besok mau rencana ini mau diganti motor knalpot racing yang di bawah sini. Nah, jadi lebih gimana gitu. Dan shocknya pun beda dari Fiction, dari Yamaha R15 yang V2 itu ya, Fiction yang generasi sebelumnya dari yang sekarang ya. Nampak kan shocknya itu beda, terlihat beda ya kan. Ini warna putih, ini pun shocknya kalau nggak salah bisa diatur ya. Oh enggak deh, sama aja, cuman beda warna, nggak tahu shocknya kayak mana. Menggunakan cakram udah ya. Dia kalau dari belakang gini, kelihatan moge-moge arogan ke Ducatian gitu ya. Jadi ini jangan salah paham ya. Stiker ini aku buat karena gue gimana ya. Stiker ini kemarin kan aku copot skorletnya yang di sini. Jadi kosong kayaknya gimana. Aku belikanlah stiker BMW ini di dekal.
Jadi ya masuk sih, bagus sih. Stiker BMW dipasang sini bagus. Emang gimana ya? Cocok. Ini nanti mau gua cepat aja lagi, jadi warnanya polos, tak polosan ya. Ini kalau dicat bagus juga. Mesinnya sih nggak nggak ada bedanya sama R15 sih. Kalau dari penampilan kisi-kisi keluar, tapi nggak tahu dari torsi emang beda sih. Kalau motor ini untukkan torsinya itu lebih tinggi dibanding dengan kecepatan akhirnya itu. Ini untuk torsinya di torsinya aja. Kenapa? Karena gearnya juga sepertinya beda. Ini lebih besar, jadi dia tarikannya lebih enteng, lebih di awal gitu. Beda sama R15, Vixen agak lebih kecil kan. Ini bannya pun besar juga. Peleknya ini 4 in ya, 5 in kayaknya. Yang gue lucunya ini cuman selebornya ini kok panjang kali gitu loh ya. Selebor panjang tapi tetap kalau kita bawa ngebut pas lagi hujan nyiprat gitu, nyiprat prank, kena lah badan si supir. Iya, anehnya si supir kena juga kalau nggak pakai goncengan ya. Tapi kalau ada solusinya, harus bawa goncengan biar kita supir nggak kena ciprat. Itu dia ciprat ini. Spakbor ini relatif licin sih joknya. Ya ini dia yang dari gue senangnya dari produk Yamaha ini. Dia berani menggunakan arm apa itu arm banana arm. Nah, ini arm banana arm di kelas 50 cc 150 cc. Cuman Yamaha Saber inilah, Yamaha R15 yang berani menggunakan arm ini. Arm ini bukan ya, dia bukan besi ya. Nah, dia kalau di seperti ini kan, dia suaranya pun beda. Dia sama seperti di Moge Arogan Look itu yang suaranya seperti auman harimau. Gitu kan, yang sekarang seperti sama suaranya itu ZX25 yang di kelas rendahnya ya. Inilah soknya ini, soknya apa namanya nih? Armnya ini, sasisnya ini bukan besi karena gimana ya, bagusnya tuh nggak gampang karatan, nggak bisa karatan lah ibaratnya. Bukan gampang karatan, emang nggak bisa karatan karena ini cor-coran gitu ya. Apa sih namanya, aluminium sih bisa juga sih, tapi kayak bukan aluminium sih, aluminium. Beda sama yang Vixen, CB, ini itu dia kan menggunakan besi, jadinya kadang-kadang di situ keluhannya gampang karate, kena air lah gitu ya. Ini udah banyak karatan postepnya juga. Soknya ini, cuman kalau dicopot sebenarnya bagus, soknya dicopot ini sih, spakbornya. Cuman kalau dicopot spakbornya makin nyiprat. Iya, kalau hujan ya. Kalau nggak hujan sih ya oke aja, aman-aman aja. Terus kita lihat dari body. Dari body sih, cuman soknya ini kenapa ya selebornya itu, spakbor depan itu nggak sewarna sama body itu, warna abu-abu gitu, warna sama body lah. Kenapa ya harus hitam doff seperti undercoil bawah? Mungkin biar kelihatan aja, mungkin upside-nya itu terlihat keker gitu, biar kelihatan nampak beda lah pokoknya. Mangkoknya Yamaha sama seperti Vixen. Jadi motor ini dibilang kalau orang yang nggak tahu, yang cuman motor apa ya, motor orang kira itu motornya ada yang Bison lah, ada yang bilang Vixen modif lah gitu. Padahal ini motor gagah banget, bukan motor Vixen lah. Kalau emang sih Yamaha ini entah mengapa kalau dari penampilan kayak Delta Box itu emang sama sih dari generasi yang sebelumnya seperti ini. Yamaha mencirikaskan Yamaha gitu, bahwa itu Yamaha menggunakan Delta Box. CB ini masih pakai besi ya, dia masih pakai kerangka besi CB. Motor ini menggunakan itu Upsedon ini di kelas 150 yang pertama kalau nggak salah, yang di Indonesia ini, yang Upsedon yang pertama kalau salah di 2016 ya kan.
Sekarang keluar dari 2021 ada motor 150 cc yang menggunakan upside down motor apa itu ya, CB 150 SCC. Nah itu udah berani menggunakan, dan itu CB itu sekarang mantap sih, dia mengeluarkan motor touring gitu, dia selebornya di sini yang tinggi lah, pokok kayak moge-moge yang 1000 cc itu. Iya, moge-moge 1000 cc. Coba kita lihatin naik dari atas ya. Gue pertama naik motor ini kaget gitu. Nah, kelihatan seperti apa ya? Gagah lah. Oh, ini spionnya ini udah gua modif ya. Udah gua modif jadi pakai Rizoma. Spion Rizoma. Ini bisa sebenarnya bisa dikeataskan, cuman ini gua modif ke bawah biar agak apa ya? Biar agak arogan gitu. Ini sorry ya ngeganggu ini. Ada kan apa kunci ini? Kunci Dix cakram. Ini cuman variasi aja ya, variasi. Jadi ini gue pakai akal-akalan aja lah biar agak kelihatan kekinian gitulah, kayak moge-moge gitu kan. Ini pakai Minion, gue belinya 35 ribuan modifnya. Dan ini Rizoma ini gue beli 250 Rizoma. Entah ori entah nggak tahu sih. Ya gue cuman beli buat penampilan aja sih. Setangnya sih kalau menurut gua helm motor ini oke, dia maksudnya udah kayak protector, cuman kayaknya panjangan protector. Di saat kalau kita belum pernah naik motor ini, sekali naik gitu kaget gitu loh, motor kok pendek kali ya gitu. Kemarin seperti aku itu kayak aku pertama naik motor ini, dari aku kan punya Beat. Nah, kebiasaan pakai Beat buat kerja, buat ini kan. Nah, gantilah pakai ini. Sekali pakai ini kok lucu, kayak aneh gitu, kaget, buat jalannya pun kaget. Cuman motor ini enak gitu, kalau buat kita duduk itu enak. Cuman posisi kaki emang agak spot gitu sih. Yang agak anehnya sih iya sih, mungkin kalau dibuat kayak poste fiction gitu mungkin agak santai lah. Jadi posisi kaki gini kan, agak santai, jadi paha pun kayaknya nggak terlalu pegel juga. Ini nggak pegel sih, cuman ya agak aneh sih kalau paha di sini kan. Jadi posisinya kayak spot gitu. Spion kayak gini kayaknya oke sih. Gua pakai selama ini ya nampak, cuman kayak nampaknya nggak sempurna karena spionnya kecil kan. Terus ini pun posisinya di bawah. Beda sama yang posisi spion di sini, kita langsung tatapan mata lirik gitu. Kalau ini kita harus kadang langsung nunduk dulu spion ini. Speedometernya sih, ini speedometernya udah gua pakai stiker ya, stiker biru transparan. Speedometernya ini udah pakai full indikator full indikator itulah, LED apa pokoknya udah pakai layar lah, bukan di kita lagi, bukan yang pakai R15 yang pakai zaman dulu lah, yang pakai apa ini jarum-jarum itu ya. Sekarang ya pakai kayak gini lah. Kalau kita hidupkan seperti apa, nah, seperti inilah, nampak nggak tuh. Stangnya ini sih nggak perlu pakai ganti stang lagi, kita stang pro taper, karena stang ini udah panjang banget gitu loh. Udah panjang, udah oke, udah bagus itu. Ini koplingnya pun beda sama R15 V2. Ini lebih enteng gitu. Entah kenapa R15 kok V2 kok berat kali ya, bikin tangan tuh di anu. Entah karena ini gimana ya, motor nekat gitu kan, buat relatif. Ini mati ini apa? Pas beamnya mati, jadi ini jarak jauh. Lucu ya, apa yang lucu di sini klaksonnya, posisi klaksonnya lucu, dan pas klaksonnya pun kecil. Jadi yang kurang apa ya, kurang dijangkaunya itu kadang kita gini nyari klaksonnya di mana gitu kan. Aku pernah kan, klaksonnya di mana mencetnya gitu kan, ngerabang-ngerabang, rupanya terlalu jauh, jadi kita menjangkaunya agak susah kadang tuh. Harusnya kan kalau biasanya kan di sini Tina dekat, kalau ini jauh nggak nyampe, nggak nyampe dia. Yang paling uniknya itu dari motor-motor lain itu apa? Skalwitnya ini, skalwit, tahu skalwit nggak? Stop engine-nya, starternya itu
Dia starternya bukan main pencet lagi. Jadi ini mainnya gini. Kita tarik, tek. Nah, cuman ditarik gini aja. Tarik. Tarik aja. Dan ini bagus ini. Ini kalau diganti apa ya? Diganti seling apa yang kabel yang lebih panjang lagi gitu, yang lebih keluar gitu, seperti The Tracker, CRF. Ini lah bagus, dia panjang gitu kan, yang berwarna. Karena gue lagi budget limit budget limit, jadi belum kepikiran ke situ lah, karena ini motor buat harian juga sih, harian kerja gitu kan. Ini bagus sih, panjang, dia dudukan stangnya ini panjang. Soknya itu kelihatan dari sini, gagak. Kita lihat tuh kayak tajam gitu. Motor ini persis seperti apa ya? Seperti motor KTM Duke. Persis banget kalau dilihat dari samping ya, dari atas, dari samping. Stang. Oke sih. Dan ini masih sama seperti R15 ininya. Tangkinya full tank. Tapi gua ini isinya Pertalite sih ini ya. Pertamax belum biasa pakai Pertamax, jadi biasa pakai Pertalite. Bagus sih aksen ininya. Speedometernya bagus dia. Full apa? Analog apa sih namanya? Lupa pula aku. Dia kalau kita hidupkan, kita tengok kalau R15 yang F3 itu kan dia ada high body gitu kan. Ini ada nggak? Oh, ini polos saja. Cuman di sini ada RPM, terus kilometer, indikator bensin, trip 1. Oh, ini trip satunya ya. Jadi gue belinya itu udah berapa, 20.000 km gitu. Jadi ini udah 60 ribuan gue bawa jalan lagi ya. Ada jam, trip 1, trip 2. Oh, ini cahayanya bisa diatur ini. Nah, ini untuk pengaturan cahayanya kita pencet aja, kita coba ya. Nah, ini semakin gelap, ini BL1. BL nggak tahu panjangan apa. Nah, ini BL3, BL2 tadi udah kelewat ya, gak kerasa. Nah, jadi kita coba starter ya. Seperti apa starter? Starternya tuh dia nggak model pencetan gitu. Motor ini ya bagus sih. Nomor pertama di kelas MT itu semua menggunakan starter seperti ini. MP15, MT9, MT20, MT ini lah pokoknya. MT20 nggak ada loh. Dia model ini kalau R15, Motorsport, apa CB, terus GSX itu kan masih menggunakan starter Scalwit starter apa namanya? Pencetan gitu, sama seperti klakson gitu, kanan dan kiri masih pencetan. Kalau motor ini lucunya itu dia bagusnya itu dia menggunakan ini, sama seperti sekarang ZX ZX25R menggunakan ini juga, 250 RR, Ninja 250 RR. Ini dia udah balik sendiri ya, nggak usah kita balikkan pun dia udah pencet, dia udah balik sendiri. Motor ini sih seperti R15 F2 ya. Oh, indikatornya udah bagus sih. Indikatornya. Lampunya ini, lampu belakangnya ini kayak gigi nganga, seperti apa ya, seperti CBR 150 RR, seperti gigi nganga gitu. LED-nya baris berdua, terus ada kayak lagi gigi nganga lah, pokoknya tau lah kan gigi nganga. Ini lampu sennya pun masih menggunakan emblem sama lah seperti Vixen, R15, W3, MT. Entah kenapa kok, mungkin ciri khasnya ya, lampu sennya itu kayak gini semua gitu, dari Yamaha R25 beda sih. Yamaha Vixen yang kelas-kelas biasa lah, kelas-kelas 150 cc lah, menggunakan ini. Bannya ini kisi-kisinya seperti ini sih. Bannya ini entah ya kenapa ya,
garis-garisnya ini apa, parit-paritnya ini buat tuh ya besar kali. Jadi kalau kita bawa pelan itu serasa baling gitu peleknya kalau pakai ban ini ya. Ini sih untuk aliran air, sebenarnya untuk aliran air, tapi kalau dibuat laju nggak kerasa lah baleng-balengnya itu. Kalau dibuat pelan gitu kisaran 30 gitu kan, kayak bannya itu kayak goleng-goleng gitu. Tapi kalau dibuat air hujan-hujanan kayaknya sepertinya enak ini ban ini kan, yang rasanya ini sih enak. Dia udah pakai disc brake ini ya, besar ya, beda Vixen agak kecil ya, disc brake besar. Cuman kebanyakan motor ini yang orang-orang punya itu dia tambahin disc brake kan, ganti plate Rossi, tambahin disc brake, jadi cakramnya tuh 2 gitu. Itu gagahnya tuh. Jadi ini gua ini bukan apa ya, ini cuman tempelan aja sih. Jadi kelihatan mata 2 karena kemarin gua pakai kan kok kayaknya polos-polos sekali gitu kan. Jadi aku kasihlah stiker Scarlett tuh kan warna hitam Dove. Aku belah 2 jadi agak mata kucing gitulah. Gagah motor ini emang, wih ngeri kali ya, emang gagah. Entah kenapa kok orang banyak yang nggak suka. Motor ini juga langka sih di dunia nyata, langka karena cuman berapa unit gitu diproduksi langsung di stop karena entah apa. Padahal motor ini bagus, terus katanya peminatnya nggak ada jadi di stop produksi. Sekarang gantilah MT-15 yang harganya relatif tinggi. Ini udah harganya udah murah lah kalau buat di tahun sekarang. Bodinya sih lebih tajam gitu ya, arogan. Emang persis seperti KTM Duke gitu, KTM terus Ducati, cuman ya itulah. Tapi Yamaha tidak meninggalkan dari ciri khasnya apa, delta boxnya itu. Ini delta boxnya. Sini tinggal pasang itu aja, apa, frame slider gitu. Ini cuman variasi aja tadi ya. Gagah kayak motor robot. Kalau dia lihat dari depan itu, coba kita lihat. Emang bagus sekali sih. Kita coba jalan dulu ya, kita coba gas aja lah dulu ya. Oke sih, suaranya persis kayak R15 gitu. Kalau kita tarik gitu,